Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran IPA. Sebelumnya jangan lupa kita awali dulu pembelajaran IPA hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Apa itu zat aditif dan apa fungsinya? Zat aditif makanan adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan untuk maksud memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Fungsi dari zat aditif adalah yang pertama, untuk memperbaiki kualitas atau gizi makanan. Kemudian, fungsinya untuk membuat tampilan makanan menjadi lebih baik. Yang berikutnya, meningkatkan cita rasa makanan dan makanan menjadi lebih tahan lama. Adapun zat aditif makanan dikelompokkan menjadi zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, dan penyedap rasa. Sebetulnya masih ada pengelompokan yang lain, hanya saja yang akan kita bahas kali ini hanya 4 kelompok, pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Zat pewarna. Seperti namanya, maka fungsi dari zat pewarna ini adalah untuk memberikan warna yang menarik bagi makanan, sehingga konsumen tertarik untuk membeli makanan tersebut. Zat pewarna dibedakan menjadi zat pewarna alami, yaitu zat pewarna yang berasal dari alam. Contohnya adalah klorofil atau zat pewarna hijau, biasanya kita peroleh dari daun suji. Kemudian ada karotenoid, yang kita ambil dari warna orange wortel, kurkumin dari kunyit, kemudian ada kapsantin dari cabai, antosianin dari kulit buah manggis, dan karamel dari coklat. Kemudian, zat pewarna buatan. Zat pewarna buatan ini adalah zat pewarna yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Contohnya apa saja? Contohnya ada tartrazin, eritrosin, hijau FCF, lisamin green, benzil violet, indigo karmin, coklat, kemudian ada sunset yellow. Nah, ini aman untuk dikonsumsi dengan catatan dosisnya harus tepat. Adapun zat pewarna yang berbahaya dan dilarang untuk dikonsumsi. Contohnya seperti yang tertera di slide. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 239. Jika kalian menemukan zat pewarna tersebut pada bungkus atau kemasan makanan, maka alangkah baiknya makanan tersebut jangan dimakan ya. Kemudian ada zat pemanis. Dari namanya berarti fungsinya adalah untuk membuat makanan tersebut menjadi memiliki cita rasa manis. Ada zat pemanis alami seperti gula merah, gula tebu, madu, kayu manis. Kemudian ada pula zat pemanis buatan, sakarin, aspartam, siklamat, dan seterusnya. Kemudian ada zat pengawet. Zat pengawet berfungsi untuk mengawetkan makanan agar makanan tidak cepat busuk.
Zat pengawet juga dibedakan menjadi zat pengawet alami dan buatan. Contoh zat pengawet alami adalah garam dan gula. Untuk yang buatan, contohnya sodium propionat dan cuka. Nah, bagaimana dengan formalin dan boraks? Formalin dan boraks juga merupakan zat pengawet tetapi bukan untuk makanan. Jadi, jika ada makanan yang menggunakan formalin atau boraks, maka jangan dikonsumsi. Kenapa? Karena formalin dan boraks bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Kemudian ada zat penyedap rasa. Fungsinya untuk menambah cita rasa makanan sehingga menjadi makanan yang enak, yang lezat, dan makanan yang menggugah selera. Zat penyedap rasa alami adalah rempah-rempah. Contohnya bawang merah, bawang putih, kunyit, kemudian ada laos, ketumbar, dan sebagainya. Kemudian, zat penyedap rasa sintetik contohnya adalah yang biasa kita kenal dengan MSG. Apakah boleh dikonsumsi? Tentu boleh, tetapi dengan dosis yang cukup. Jika kita mengkonsumsi MSG secara berlebihan, maka kita akan terkena penyakit Chinese Restaurant Syndrome, yaitu gejala mual-mual, sakit di tenggorokan, dan sebagainya. Nah, ini tadi, dampak penggunaan zat aditif yang berbahaya. Apa saja dampaknya? Pewarna buatan rhodamin B dan methyl yellow itu dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan, keracunan, kerusakan ginjal, dan kanker kelenjar getah bening. Kemudian, pemanis buatan dapat berpotensi atau menimbulkan kanker bersifat karsinogen. Bisa juga menyebabkan obesitas. Pengawet buatan, formalin, boraks, itu bisa menimbulkan keracunan. Boraks dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, pendarahan lambung, komplikasi otak, dan hati. Kalau penyedap buatan tadi dapat menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome. Gejalanya mual-mual, pusing, kemudian jadi lidahnya hampir seperti mati rasa. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilih makanan. Pastikan zat yang tercampur di dalam makanan yang kita makan itu zat-zat yang aman dan tidak berbahaya bagi tubuh. Lebih baik lagi kalau kita menggunakan zat-zat yang alami atau berasal dari alam. Yang berikutnya adalah zat adiktif. Beda ya, zat aditif tadi zat yang ditambahkan pada makanan. Kalau zat adiktif adalah istilah yang diberikan untuk zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Jadi, zat adiktif itu bisa menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi. Salah satu kelompok zat adiktif adalah narkotika. Ini golongan pada narkotika, ada golongan 1. Kalian bisa lihat di sini jenis-jenisnya. Golongan 2, golongan 3. Golongan 1 ini berarti golongan yang sangat-sangat tidak boleh dikonsumsi. Golongan 2 ini yang sangat tidak boleh dikonsumsi. Golongan 3 ini golongan yang tidak boleh dikonsumsi. Artinya narkotika memang tidak boleh kita konsumsi, kecuali ya beberapa memang ada yang digunakan untuk kepentingan medis seperti morfin, heroin. Itu ada yang untuk kepentingan medis, tapi tentunya dengan takaran yang tepat. Ini contohnya ada opium, ini sangat berbahaya ya.
kemudian ganja atau marijuana, kokain, kemudian ada juga rokok. Itu juga termasuk zat adiktif. Karena ketika seseorang sudah merokok, maka dia akan kecanduan. Ini bahayanya sangat banyak ya, ada rambut rontok, matanya akan terserang penyakit katarak, kulitnya cepat keriput, kanker kulit, kemudian hilangnya pendengaran, osteoporosis, karies pada gigi. Masih banyak sekali kankernya juga banyak. Dan masih banyak lagi ya bahaya atau penyakit yang bisa ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok. Nah, ini juga bahaya miras. Miras itu atau minuman keras diperoleh melalui proses fermentasi dari berbagai makanan dan tumbuhan. Kemudian ada sedatif hipnotika, dikenal juga dengan sebutan pil BK dan Magadon. Ini mungkin yang biasa ada di obat-obat penenang. Makanya kalau ada orang yang mungkin punya penyakit insomnia dan sebagainya, itu ada diberi obat penenang, tetapi tentunya dengan resep dari dokter, bukan dibeli secara bebas. Kemudian ada psikotropika. Psikotropika itu adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat. Jadi, kalau psikotropika itu efeknya langsung ke sarafmu. Ini golongan pada psikotropika. Bisa dilihat. Ini langsung ke saraf ya. Contohnya adalah obat penenang itu langsung menuju ke pusat saraf sehingga tubuhnya, sarafnya itu bereaksi jadi tidak peka. Obat tidur juga. Ini contohnya LSD, amfetamin. Yang berikutnya adalah jenis zat adiktif berdasarkan efek penggunaannya. Jadi dibagi menjadi 3. Efek yang pertama adalah sebagai stimulan. Stimulan berarti efeknya adalah untuk merangsang kerja sistem saraf. Jadi, ketika orang mengkonsumsi golongan stimulan ini, ya, maka sarafnya akan menjadi lebih aktif. Yang biasanya pendiam jadi hiperbolis. Nah, contohnya apa saja? Contohnya ada nikotin, kafein, sabu-sabu, amfetamin, dan ekstasi. Kalau dibuat jembatan keledainya, ya, kita buat singkatannya Mulan kok nikah sama X. Mulan, stimulan. Contohnya kokain, nikotin, kafein, sabu-sabu, amfetamin, dan ekstasi. Contoh kasusnya adalah kafein. Siapa sih yang nggak kenal kafein? Kafein itu juga termasuk jenis zat adiktif yang biasa ditemui di kopi. Ketika orang mengkonsumsi kafein, ya, maka biasanya kalau orang yang belum pernah, maka dia akan merasakan debaran yang lebih di jantungnya. Nah, itu tadi, merangsang agar jantungnya lebih bekerjanya. Seperti itu. Jadi, memberikan efek yang lebih. Makanya orang ini jadi tidak tidur. Tuh. Tapi kalau sudah terbiasa dengan mengkonsumsi kafein, ya, maka tidak ada pengaruhnya. Dan mungkin dosisnya nanti ditambah.
Makanya bagi para pecinta kafein atau kopi, usahakan kopinya itu yang pahit, kopi hitam, itu justru yang menyehatkan. Kalau kopi-kopi yang dicampur-campur macam-macam, itu justru yang menimbulkan efek tidak baik. Kemudian, golongan yang kedua adalah halusinogen. Nah, golongan ini nantinya ketika dikonsumsi, nah jangan sampai ya, ketika orang mengkonsumsi golongan halusinogen itu akan memberikan efek halusinasi. Misalkan orang tersebut ada di rumah, tapi karena mengkonsumsi golongan halusinogen, maka dia merasa seperti ada di taman hiburan atau berada di luar rumah, sehingga perilakunya itu menjadi aneh. Apa saja yang masuk golongan halusinogen? Ada 2, ganja dan LSD. Kita singkat sebagai HiGALS. Halusinogen terdiri GALS, ganja dan LSD. Ketika orang mengkonsumsi ganja, maka dia berhalusinasi. Semoga tidak ada ya di sini yang mengkonsumsi tadi golongan baik stimulan halusinogen. Dan yang terakhir adalah depresan. Depresan fungsinya untuk menekan kerja sistem saraf. Jadi ketika orang mengkonsumsi golongan depresan, sarafnya menjadi tidak aktif. Berkebalikan dengan yang stimulan. Kalau stimulan tadi menjadi aktif, kalau yang depresan menjadi tidak aktif, mati rasa. Contohnya apa? Ada heroin, morfin, kokain, alkohol, valium, dan barbiturat. Contoh kasus, morfin. Pernah dengar morfin? Morfin itu biasa digunakan di kesehatan, fungsinya adalah untuk obat bius. Ketika seseorang mau melakukan operasi, tentunya dia harus dibius terlebih dahulu. Katakanlah dengan menggunakan morfin, tentunya dengan dosis yang sesuai. Nah, ketika diberikan morfin atau obat bius, maka sistem sarafnya akan ditekan sehingga tidak bisa merasakan apapun. Ketika dia dioperasi, dia disayat-sayat, dia tidak akan merasakan apapun, tidak akan merasakan sakitnya sedang disayat oleh pisau bedah. Tidak akan merasakan sakitnya ketika dijahit, seperti itu. Jadi menekan sistem saraf. Ini 3 jenis zat adiktif berdasarkan efeknya. Ada stimulan yang berfungsi untuk tadi merangsang kerja sistem saraf, jadi orangnya menjadi berlebihan. Ada halusinogen yang memberikan efek halusinasi, dan ada depresan yang bisa menekan kerja saraf sehingga orang itu bisa mati rasa atau tidak merasakan apapun. Kemudian pengaruh zat adiktif dan psikotropika terhadap kesehatan. Yang pertama ini ciri-ciri fisik orang ketergantungan zat adiktif dan psikotropika. Jadi kehilangan nafsu makan. Biasanya makannya banyak, tiba-tiba jadi nggak mau makan apa-apa. Bukan berarti diet, bukan ya. Kemudian jalannya lambat, terhuyung-huyung, dan sering menabrak sesuatu. Artinya keseimbangannya itu terganggu. Kemudian yang tadi, koordinasi gerakannya kacau, ya, keseimbangannya. Kemudian ketika dia memegang sesuatu, dia akan merasa kesulitan. Tangannya gemetar, selalu basah dan berkeringat. Ya, tapi tidak semua orang yang seperti itu berarti mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika ya. Kemudian ada bekas tusukan jarum di tangan atau kaki yang jumlahnya banyak. Itu karena seringnya mengkonsumsi itu tadi ya, misalkan pakai suntik dan sebagainya. Sering mual, muntah, atau berkeringat secara berlebihan ya. Kepribadian atau sikapnya berubah drastis. Yang tadinya sama orang care,
kemudian suka bergaul dan sebagainya, tiba-tiba menjadi seorang yang tertutup sekali. Atau sebaliknya, yang biasanya pendiam, tiba-tiba jadi orang yang suka ketawa-ketawa, kemudian berperilakunya di luar batas dan sebagainya, seperti itu. Dan yang terakhir, gelisah dan ketakutan yang berlebihan. Jadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba kok merasa takut, merasa terancam dan sebagainya. Nah, ini ciri umum ya, tapi tidak semua orang yang memiliki ciri ini artinya dipengaruhi oleh zat adiktif dan psikotropika, tidak ya, tetapi ini sebagai gambaran kita ya bahwa zat adiktif dan psikotropika itu bisa membuat kita seperti ini. Kemudian pengaruh zat adiktif dan psikotropika terhadap kesehatan. Ini silahkan bisa dilihat ya, untuk diri sendiri jelas sarafnya akan rusak. Kemudian ketergantungan perilakunya berubah tadi ya, dan menimbulkan penyakit beresiko terkena HIV. Karena apa? Bersama-sama menggunakan jarum suntik. Kemudian pada dosis yang tidak tepat menyebabkan kematian. Tuh. Berarti ada ya yang pakai dosis, ada, karena itu resep dari dokter. Contohnya morfin atau heroin. Heroin itu biasanya terdapat di obat batuk, tetapi dengan dosis yang sangat sedikit. Itu untuk menekan biar tidak batuk, kemudian tidak sakit. Kemudian ini untuk kehidupan sosialnya, ada perkelahian, memicu untuk melakukan kejahatan, resiko kecelakaan karena tidak seimbangnya saraf, kemudian timbulnya masalah keluarga yang mengganggu ketertiban umum. Kemudian pencegahan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Ini untuk pencegahan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Terutama peran keluarga itu harus saling membantu, saling menjaga, saling mengingatkan. Kemudian di masyarakat juga harus saling mendorong, memberikan informasi. Nah, di sekolah seperti Ustadzah ini memberikan wawasan. Kemudian memberikan sanksi bagi siswa yang memakai, contohnya adalah nikotin ya, atau rokok dan sebagainya. Kemudian peran pemerintah itu mengeluarkan hukum yang tegas dan jelas. Dan yang paling utama adalah agar kita terhindar dari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika adalah kita harus meningkatkan keimanan kita dan senantiasa berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari penyalahgunaan zat-zat tersebut. Kemudian sedikit informasi terkait dengan penggunaan zat adiktif dan psikotropika dalam bidang kesehatan. Ini ada tadi morfin untuk menghilangkan rasa nyeri pada saat operasi, heroin sebagai depresan, misalnya meredakan batuk, barbiturat menghilangkan rasa cemas sebelum operasi, kan biasanya kalau orang mau operasi suka takut terlebih dahulu. Kemudian amfetamin sama metadon sebagai zat analgesik dan terapi bagi pecandu narkotika. Tentunya ini semua harus dengan dosis yang tepat dan berdasarkan resep dari dokter. Sekian yang bisa Ustadzah sampaikan. Ustadzah mendoakan semoga anak-anak Ustadzah bisa terhindar dari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Semoga Allah melindungi kalian dan juga kalian bisa memilih-milih makanan tadi terkait dengan zat aditif, memilih makanan yang sehat agar tubuh kalian juga senantiasa sehat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.